Halo teman-teman, selamat datang di podcast kami yang berjudul Generasi Muda Menuju Masa Depan Dunia. Sebelum itu, perkenalkan, saya Mila. Hai, aku Audia. Halo, saya Maula. Dan aku Kenny. Di podcast kali ini, kami akan membahas tentang permasalahan yang dihadapi dunia saat ini, yaitu kurangnya solidaritas terhadap sesama umat manusia. Di masa pandemi ini, semakin terlihat keegoisan setiap orang sehingga tidak peka terhadap lingkungan sekitarnya. Iya benar, dunia ini akan semakin hancur kalau semua orang hanya mementingkan diri mereka sendiri dan agamanya. Padahal gampang banget loh buat ngatasin masalah itu. Misalnya, kita bisa coba berteman dengan antar kelompok agama yang berbeda dari lingkup kecil sampai bisa ke internasional. Ternyata segampang itu ya. Tapi memang sebenarnya semua agama itu mengajarkan kebaikan, cinta kasih, dan keadilan bagi semua umat manusia kok. Ngomong-ngomong soal keadilan, kalian tahu nggak sih kalau selain kehidupan beragama, kehidupan bernegara juga penting loh. Setuju banget, keadilan juga bisa dihubungkan dengan kebebasan semua orang untuk memiliki hak demokrasi loh. Apalagi, hak demokrasi itu dimulai dan dimiliki oleh tiap individu tanpa terkecuali. Dan jalannya suatu sistem demokrasi suatu negara dipengaruhi oleh sifat tiap individunya. Oleh karena itu, kesadaran berdemokrasi yang baik harus dimulai dari pola pikir tiap individunya, dari semua kalangan tanpa memandang derajat. Oleh karena itu, sebagai kumpulan individu dalam satu kelembagaan atau kenegaraan, kita harus saling menghargai hak demokrasi antara satu dengan yang lainnya. Hak demokrasi tersebut antara lain mengadakan proses hukum yang adil, adanya kesederajatan antar individu, menghargai perbedaan hak dan pendapat, maupun idealisme yang dimiliki oleh individu lain, sebagai bentuk perwujudan HAM. Karena hak yang dimiliki seseorang merupakan sesuatu yang dimiliki oleh individu tersebut tanpa campur tangan dan pengaruh pihak lain. Dan dengan adanya perbedaan pendapat ini, nantinya dapat disatukan dan dicari jalan tengahnya yang nantinya akan mewujudkan keadilan. Iya, jadi untuk mengupayakan kehidupan politik yang demokratis, kita dapat memunculkan rasa toleransi, keterbukaan antar individu, kejujuran, fleksibilitas yang tinggi, berpikiran luas, terbuka atau open-minded, dan melihat suatu hal dari beberapa sudut pandang. Sebagai warga negara, kita juga dapat mewujudkan demokrasi dengan menghargai hak antar warga negara, tidak memaksakan kehendak, memberikan kritik yang membangun satu dengan yang lainnya, dan juga bersifat terbuka dan mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dan yang terakhir adalah mampu mengendalikan ego dan political efficacy dengan cara komunitas politik yang aktif, partisipatif, kritis, terbuka, toleran, dan patuh. Itu aja sih menurutku yang tentang demokrasi. Pesan terakhirku tentang demokrasi yaitu, kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman yang mengakibatkan perubahan pola sistem demokrasi. Karena sistem demokrasi akan terus berubah di tiap zamannya. Namun, perlu diingat lagi, tidak hanya demokrasi yang berubah sepanjang masa, cara berkomunikasi juga berubah. Standar berkomunikasi pada zaman dulu hanya sebatas bisa menyampaikan pendapat pada orang lain seringnya secara verbal. Sehingga, tidak jarang terdapat orang yang tidak dapat membaca maupun menulis. Untungnya, sekarang sudah jauh lebih banyak orang yang melek aksara. Pasti susah banget di era digital seperti sekarang kalau tidak bisa baca tulis. Orang-orang nggak mungkin kan dalam semalam tiba-tiba jadi bisa baca tulis. Pasti mereka melihat pentingnya baca tulis, baru mulai menggiring masyarakat buat belajar melek huruf kan. Kapan orang-orang sadar pentingnya baca tulis ya? Aku yakin banyak yang sudah menyadari pentingnya literasi, bahkan sebelum terbentuknya Hari Aksara Internasional. Namun, tanggal itulah yang diperingati setiap tahun sebagai hari penting bagi melek huruf. Pada saat Konferensi Dunia Menteri Pendidikan tentang pemberantasan buta aksara di Iran, digagaskan sebuah hari sebaiknya diperingati sebagai Hari Aksara Internasional dan PBB dapat memberi hadiah untuk orang-orang yang berjasa melawan buta huruf. Gagasan itu pun disetujui, dan pada tanggal 8 September 1967, Hari Aksara Internasional pertama dirayakan. Wah, jadi udah seperti lombanya gitu. Semacam itulah. Keren, jadi pengen ikut. Tapi sebenarnya bahasa sendiri itu luas banget ya. Sebenarnya menarik banget buat belajar bahasa, tapi pasti susah. Itu gunanya lingua franca atau bahasa antara. Dan Google Translate.
Tapi Google Translate banyak yang nggak akurat nih. Susah sih pastinya buat menerjemahkan semua bahasa di dunia. Jadi pasti ada banyak kata-kata dan bahasa daerah yang tertinggal. Tiba-tiba aku keinget aksara Jawa nih. Duh, pusing banget ngafalinnya, ditambah pasangan-pasangannya juga. Tapi sekarang sudah mulai banyak loh aplikasi aksara Jawa. Tinggal ketik kata-kata yang pengen diaksara Jawakan, terus aplikasinya bisa mengubah aksara Latin jadi aksara Jawa. Perkembangan teknologi memang mengerikan cepatnya ya. Tapi jadi banyak orang yang tidak familiar dengan aksara Jawa yang bisa belajar pakai aplikasi. Berguna banget itu buat mengenalkan bahasa daerah Indonesia ke negara lain. Ngomongin soal bahasa, kalian tahu nggak sih? Dulu pas masa penjajahan, Malang menggunakan bahasa rahasia loh. Jadi penjajah tidak bisa memahami apa yang mereka bahas. Namanya bahasa walikan. Wah, strateginya keren banget. Pejuang kemerdekaan, isinya orang hebat semua ya. Akhir-akhir ini, aku baca beberapa artikel mengenai pergerakan nasional. Aku kagum banget sama strategi perjuangan yang ditempuh oleh organisasi-organisasi pergerakan nasional. Oh, kalau nggak salah strategi perjuangannya ada yang radikal non-kooperatif sama moderat kooperatif itu ya? Iya, benar. Strategi radikal non-kooperatif itu merupakan perjuangan yang menggunakan cara keras dalam menentang kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Non-kooperatif berarti tidak mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Taktik non-kooperatif menekankan bahwa kemerdekaan harus dicapai sendiri oleh bangsa Indonesia, tanpa campur tangan atau bantuan pihak lain. Oh gitu. Kira-kira faktor-faktor yang memengaruhi apa saja ya? Setauku, timbulnya krisis ekonomi dunia yang terjadi setelah Perang Dunia I pada tahun 1914 sampai 1918 merupakan salah satu faktornya. Krisis ekonomi ini diawali dari tahun 1921, di mana terjadi krisis gula yang menghancurkan tatanan ekonomi dunia, terutama negara-negara di Eropa termasuk Belanda. Krisis ekonomi ini dijadikan peluang bagi organisasi-organisasi pergerakan untuk melakukan aksi politik sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah Belanda dalam mewujudkan Indonesia merdeka. Organisasi-organisasi yang bersifat radikal non-kooperatif ada apa aja sih? Kalau itu ada Indische Partij, Partai Komunis Indonesia, Perhimpunan Indonesia, Partai Nasional Indonesia, Partai Indonesia, dan Pendidikan Nasional Indonesia Baru. Oh, itu aksi-aksi perjuangannya yang menggembleng semangat kebangsaan dan persatuan di masyarakat melalui rapat umum, surat kabar, menuntut pemerintah kolonial agar memberikan kebebasan bergerak kepada partai-partai, mengecam pemerintah kolonial yang melakukan tindakan sewenang-wenang, dan melakukan aksi pemogokan itu ya? Benar, kalau strategi pergerakan nasional bersifat moderat itu merupakan perjuangan yang dilakukan dengan menghindari tindakan kekerasan atau perilaku yang keras dan ekstrim. Taktik kooperatif artinya perjuangan yang dilakukan dengan cara bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda untuk menghindari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Setauku faktor yang memengaruhi adalah pembatasan berserikat yang dilakukan oleh Belanda terhadap organisasi pergerakan nasional dan banyak tokoh pergerakan nasional yang ditangkap oleh Belanda, antara lain Soekarno, Gatot Makuprojo, Supridinoto, dan Maskun Sumadirjo. Organisasi-organisasi pergerakan yang menempuh strategi moderat kooperatif antara lain Budi Utomo, Parindra, Gerindo, dan GAPI. Oh gitu. Dari kedua strategi yang berbeda, apakah masih ada kesamaan dalam kedua strategi tersebut? Menurutku ada sih, persamaan strategi pergerakan yang radikal dengan moderat adalah sama-sama berjuang untuk kemerdekaan Indonesia secara nasional, berjuang melalui organisasi modern, dan juga dipimpin oleh tokoh agama, kaum terpelajar, tokoh pemuda, maupun tokoh-tokoh masyarakat. Iya, perjuangan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan sangat menginspirasi ya. Perjuangan masyarakat Indonesia di masa sekarang juga gak kalah keren dong. Kemarin Olimpiade di Tokyo 2020, Indonesia meraih 5 medali loh, dengan rincian 1 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Masing-masing medali diperoleh dari cabur bulu tangkis dan angkat besi. Prestasi yang mengharumkan nama Indonesia juga termasuk perjuangan loh. Iya, keren banget. Tapi latihannya pasti berat ya? Apa nggak over latihan? Menurutku enggak sih, soalnya latihan tersebut dilakukan secara teratur, dan pastinya tidak dilakukan secara berlebihan, justru banyak manfaatnya loh. Benar,
Salah satunya kita bisa mengontrol berat badan, karena aktivitas fisik dapat membakar kalori. Makin tinggi intensitas aktivitas fisik, makin banyak kalori yang dibakar. Iya, banyak banget manfaatnya bagi tubuh. Bisa meningkatkan kebugaran, meningkatkan ketahanan fisik, serta mencegah gangguan metabolisme. Selain itu, bisa mencegah resiko terkena penyakit kronis juga. Melakukan aktivitas fisik secara teratur mampu meningkatkan kadar kolesterol HDL dan menurunkan tingkat trigliserida yang berbahaya bagi tubuh, serta mampu meningkatkan aliran darah dalam pembuluh darah sehingga dapat mengurangi resiko terkena stroke, sindrom metabolik, artritis, dan berbagai jenis kanker. Wah, ternyata banyak ya manfaatnya, jadi nggak ada alasan lagi buat malas olahraga. Oh iya, jangan cuma tubuh yang diperhatiin, tapi lingkungan juga ya. Soalnya itu faktor penting buat kesehatan loh. Setuju banget. Makanya sekarang banyak orang yang sudah mulai sadar dengan menggunakan produk hemat energi untuk menyelamatkan lingkungan. Contohnya seperti panel surya. Alat ini memanfaatkan cahaya matahari dengan mengubahnya ke energi listrik dan setelah itu dapat diubah ke energi dalam bentuk lain. Sederhananya, cara kerja panel surya adalah ketika sel surya menyerap cahaya, maka terdapat pergerakan antara elektron di sisi positif dan negatif. Adanya pergerakan ini menciptakan arus listrik sehingga dapat digunakan sebagai energi alat-alat elektronik. Untungnya lagi, alat ini sudah tersebar luas dijual di berbagai e-commerce, jadi mudah dicari buat konsumen karena di Indonesia sudah banyak peminatnya. Tapi jujur, panel surya itu bentuknya kurang enak dipandang. Kotak-kotak gitu monoton banget, kurang wow gitu loh. Eits, jangan salah, panel surya bisa loh jadi estetik. Ada bangunan-bangunan yang didesain khusus untuk menonjolkan panel surya. Oh iya, aku pernah dengar itu. Gelanggang olahraga Los Angeles Clippers kan? Acom merancang bangunan itu untuk memaksimalkan efisiensi panel surya. Oh, yang bentuk atapnya lingkaran terbuat dari susunan panel surya itu. Unik banget itu bangunannya. Iya, Kalau rumah layak tinggal, ada nggak sih? Ada dong, banyak perusahaan yang menyediakan rumah prefabrikasi yang sumber listriknya hanya panel surya, seperti cottage prefab. Wah, jadi tidak hanya mendapat rumah yang desainnya oke, tapi juga fungsional serta memanfaatkan energi alternatif. Mau dong rumah kayak gitu. Kira-kira mahal nggak ya? tergantung sih kamu tanya sama siapa dan desainnya seperti apa. Banyak yang berkata rumah prefab panel surya lebih murah daripada rumah biasa ke depannya. Namun dalam pembangunannya sendiri, terkadang lebih mahal dari rumah biasa. Apalagi kalau ingin desain dari arsitek tertentu dan bukan desain default yang sudah tersedia. Kenapa? Bukannya tinggal desain rumah lalu menentukan tempat untuk panel surya? Nggak sesimpel itu dong, arsitek harus menentukan orientasi bangunan agar efisiensi panel surya maksimal namun tetap terlihat estetik. Sementara untuk memaksimalkan kinerja panel surya, kemiringan dan luas bidang dari panel surya harus dipikirkan. Tidak mudah loh memikirkan posisi panel surya yang harus miring, selalu terkena matahari, tapi tetap enak untuk dipandang. Oh, begitu kah? Ya, padahal aku pengen punya rumah hemat energi yang terjangkau. Kan krisis energi, khususnya listrik, bisa dihalau kalau orang-orang serempak menggunakan panel surya. Tenang, arsitek dan ilmuwan dunia sudah mulai mencari solusi untuk itu kok. Bahkan ada yang berkata arsitektur surya akan menjadi andalan di masa depan. Aku mau dong jadi salah satu pelopor rumah panel surya di Indonesia, biar Indonesia juga berpartisipasi dalam masa depan yang damai dan asri. Harus dong, tanpa masyarakat yang mendukung mana bisa terwujud dunia yang ideal seperti itu. Oke guys, itu semua yang ingin kami sampaikan di podcast kali ini. Terima kasih telah menyimak dan mendengarkan podcast kami hingga akhir. Semoga semua materi dan nilai-nilai penting yang kami sampaikan dapat berguna dan bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Dan jangan lupa ya untuk ikut serta dalam memperluas dan meningkatkan partisipasi masyarakat dan negara dalam mewujudkan pergaulan internasional yang terbuka, luas, dan damai. Terima kasih.